siang Ramadan Jadi angka 3 di ayat yang ke-14 tulisan ayat ke-14 Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minas nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam tafsir Jalalain, zuyyina lin-nasi hubbush syahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Di Ramadan ini adalah dalam rangka mengendalikan syahwat, yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan. Maka di antara yang disenangi dari syahwat itu yang pertama minan nisa. Jadi sekarang jualan sapi aja yang menjajakan perempuan. Di Jakarta itu kalau Idul Adha itu banyak itu perempuan. Ya, menarik. Salesnya itu ya perempuan cantik. Oh gitu. Ya, menarik, Pak. Hah? Ya, Menarik loh. Warung-warung Tegal itu pelayannya itu sengaja dicarikan yang cantik-cantik supaya bapak-bapaknya ngopinya betah. Terus Jadi bolak-balik terus ngopi di warung Tegal. gitu. Warteg ya. Jadi Hari. kemudian di antara yang dibangga-banggakan, yang disenangi selain wanita-wanita itu anak-anak. Yatim. Ya, membangga-banggakan anak. Jadi sekarang ini eranya era digital, semuanya bisa dipublish. AI ya, pokoknya medsos lah itu bisa dipublish, semuanya bisa dipublish. Ya. Jadi sekarang anaknya wisuda, anaknya apa, semua bisa dipublish. Buat apa bang? Buat apa? Ya udah. Semuanya dipublish. Nggak ada yang lewat nggak dipublish. Anak-anak, bahkan anak-anak sekarang itu beda. Dulu kita kekahan itu nggak ada anak-anaknya di foto-foto. Sekarang itu dihiasi ada balon-balon, difoto dengan berbagai mode dan gaya. Kemudian harta yang berlimpah. Wal qanatiril muqantarah itu artinya harta yang banyak. Di antara harta-harta yang banyak itu yang disenangi pertama Kalau orang Jawa sering emas. kalau putus sih nggak punya emas. Emas di Jawa sampai Lampung abang kiai. Jadi apa? Abdul Jabang ngasih ya. Selamat emas. Emas apa itu? Di antara yang disenangi itu emas, kemudian perak. Ya, perak ini kurang. Ya, tapi emas ini ya. Sekarang harga emas yang paling fantastis itu di Lampung. Di antara provinsi-provinsi lain yang paling fantastis di Lampung. Kemudian kuda-kuda yang tampan. Kudanya sudah berubah jadi Pajero, jadi Expander, jadi Fortuner.
naikkan kuda lagi. Mitsubishi kuda nggak lagi sekarang. Sekarang udah Pajero, Fortuner. Ini yang menjadi syahwat, keinginan. Jadi banyak orang berbangga-bangga itu nanti dengan ini. Wanita-wanita yang cantik, anak-anak, harta yang banyak. Jadi khoil itu adalah kuda yang dijadikan tunggangan dan dijadikan apa? Prestis. Dijadikan prestis. Kalau masyarakat Arab dulu unta, khoilnya itu unta, khoil itu tunggangannya unta. Jadi binatang yang dijadikan sebagai caturanggan kalau kata orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu sudah punya caturanggan itu kendaraan gitu kan. Nah, itu bisa juga menjadi kebanggaan. Nah, sering disebut caturanggannya itu kereta kencono yang hanya dimiliki oleh para raja gitu. Kereta kencono gitu. Ya. Tapi kita juga nanti setelah naik kereta kencono naik kerondo gitu. Keranda, naik keranda. Keranda. Naik keranda. Bukan naik rondo, bukan. Naik keranda. Kuda-kuda yang tampan, kemudian binatang ternak. Nah, ini yang menjadi kebanggaan ini di antara harta-harta yang menjadi syahwat itu kerbau, sapi, Mbak. ya, kalau di Rian sana itu babi, gitu kan. Kalau di Mekah sana ya unta. Unta itu selain jadi khoil, dia juga sebagai an'am. Jadi dalam Al-Quran kalau bicara an'am itu adalah binatang ternak yang biasa menjadi kebiasaan masyarakat itu dipelihara untuk diambil manfaatnya berupa daging atau susunya. Itu an'am. Al-an'am. Al-an'am. Tapi kalau binatang pada keseluruhan bukan an'am. Ya itu ada disebut wamamin dabah. Jadi hewan secara keseluruhan itu ya dabah. Tapi kalau hewan yang diternak kemudian diambil manfaatnya itu diantaranya adalah sapi. Kalau di kita itu kerbau, kalau di Arab sana itu dulu onta, itu ya itu yang menjadi binatang ternak. Tapi sekarang juga ada ternak lebah. Gitu ya. Ternak burung puyuh, ternak ayam, itu ternak itu masuk kategori an'am. Nah, nanti an'am inilah yang kemudian ada hukum zakatnya. Jadi ada hukum zakatnya itu nanti an'am, yang disebut an'am itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang diambil manfaatnya termasuk adalah kibas, itu kambing gitu. Kambing. Kita kalau di Indonesia ini ya, sapi, kambing, kerbau itu lumrah menjadi apa adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk diternakkan. Meskipun nanti ada juga ternak unggas, ada juga sekarang ternak lebah. Karena diambil manfaatnya yaitu madunya. Jadi madunya itu yang diambil. Tapi kalau bawa madu ke rumah jangan Pak. Boleh bawa madu ke rumah. Kalau asli madunya asli itu di madu nggak boleh. Jadi binatang ternak itu dalam Al-Quran disebut dengan an'am. Kemudian wal hars. Hars itu adalah tanah yang ditanami, yang diambil manfaat panennya. Baik itu ladang, ya, sawah. Kalau di Arab sana ya ladang kurma atau kebun kurma gitu kan. Kalau di kita ya kopi, lada, ya, coklat gitu ya. Kemudian kalau sawah ditanami padi gitu ya. Nah, kalau di luar sana nggak ada padi, malah banyak kan gandum terutama. Dan atau tanaman lain. Demikian itu yakni yang telah disebut tadi merupakan mata hayat dunia, kesenangan hidup di dunia. Sekarang ini yang banyak kejar orang itu, syahwatnya itu mengejar itu sekarang ini. Ya. Jadi di dunia ini manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi yang perlu diingat di sini
kemudian lenyap atau pergi. Ya. Rumah kita yang mentereng ini 60 tahun ke depan nggak tahu masih, atau 10-20 tahun ke depan masih ada yang nunggu apa enggak gitu. Jadi itu pertanyaan almarhum bapak saya itu sebelum meninggal, itu pertanyaan, nanti rumah ini yang ngurusi siapa? Gitu ya. Saya jawabnya, kalau meninggal ya nggak usah mikirin rumah, meninggal aja. Kenapa harus dibalikan harta-harta tadi itu? Memang di dalam Islam sudah ada hukum, dalam Islam kan ada hukum waris. Jadi jangan sampai nanti itu memberatkan kita mau mati, angan-angannya mobil saya itu tadi kan khoil, tunggangan saya, hars, kebun-kebun saya, gitu kan. Nisa, istri saya itu nanti yang cantik itu nikah lagi apa enggak, gitu kan. Ya kan? Hah? Enggak ya? Oh, udah pulang. Makanya istri saya nanya gitu, nanti kalau saya meninggal, papa nikah lagi? Ya iyalah kan gitu. Saya masih muda, betul aja meninggalnya nanti udah saya patin gitu kan. Udah agak sepuh gitu. Kalau saya kan masih muda gitu kan. Ya nikah lagi lah gitu kan, tinggal gitu kan. Saya semangatnya masih muda kok. Jangan nanti malah repotin. Semangat. Oh iya, semangat. Apa dulu, Pak? Udah puasa. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya. Ini ayat ini mengingatkan kita, dunia yang fana ini justru kita kejar habis-habisan, sementara nanti yang abadi itu kita abaikan. Jadi jasmani kita ini kan kita sudah tahu, nanti jasmani kita itu bakal dikubur, hancur, dimakan cacing tanah, menjadi tanah kembali. Tapi justru saat ini itu yang sering kita perhatikan, kerut dikit skincare. Makanya kita sekarang dilatih untuk puasa supaya kita lepas dari syahwat itu. Jadi sekarang bukan waktunya lagi ngurusi jasad fisik kita ini. Maka dalam puasa itu adalah kita mengistirahatkan, memperhatikan fisik, tetapi lebih memperhatikan kepada soul, jiwa kita. Maka puasa itu merupakan terjemahan dari kata saum, yang dalam bahasa Arab saum itu menahan diri, sementara ulama-ulama Nusantara ini menerjemahkan menjadi puasa itu, kata puasa ini dirujuk dari bahasa Sanskerta yang akar katanya adalah upavasa. Upavasa itu arti terdekatnya adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Tentunya yang dekat dengan Tuhan itu jasad atau jiwa, ruh. Makanya rutinitas yang kita memperhatikan terus-menerus fisik kita ini dihentikan dulu. Karena puasa itu memiliki kata dekat, tinggal dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menahan diri atau diam. Menahan diri atau diam. Sekarang pertanyaan untuk ibu-ibu. Pada bulan Ramadan puasa, pengeluaran menurun atau naik? Naik. Oh, harusnya Turun. Kan nggak banyak belanja. Kan kita sudah diistirahatkan fisiknya untuk tidak makan dan minum. Akhirnya kita berpuasa secara fisik, tapi diam-diam meja makan kita berhias dengan hiasan yang paling mewah. Sing ora ono di Betul kan? Seharian kita berpuasa, menahan fisik, tidak makan, tidak minum, tapi diam-diam nafsu kita sudah merencanakan pesta. Apalagi lebaran. Apalagi nanti mau lebaran. Baju juga baju.
kita lebih sering malu dengan tetangga karena tidak ada hidangan daripada puasa kita itu sudah berhasil atau belum. Maka kata upafasa itu diam, rehat, tidak melakukan rutinitas bahkan makan dan minum. Padahal sebenarnya ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sholat 5 waktu. Bukankah sholat itu juga puasa? Ketika kita sholat, boleh makan dan minum nggak? Boleh. Selama sholat tidak sudah. Baru sholat cuma makan minum. Ketika sholat, Oh iya, sholat bahasa saya jelas ini. Ketika sholat, disuruh aja nggak boleh kok. Disuruh sholat aja nggak boleh kan? kalau ketika itu berarti sedang melaksanakan sholat dan belum berakhir. Ya. Maka nanti pertanyaannya, salam pertama atau kedua selesainya sholat itu? Mana Bu? Salam pertama atau salam kedua selesai sholat? Salam pertama selesai sholat itu. Jebakan. Maka ketika imam salam pertama, kemudian dia batal keluar angin, sah sholatnya. Salam pertama. Salam pertama itu sudah menyelesaikan sholat, sudah membatalkan sholat, selesai sholatnya. Jadi bahasa ketika sholat kan kita tidak boleh makan. Gerak pun dibatasi selain gerakan-gerakan yang disyariatkan. Kalau mazhab yang ketat itu gerak 3 kali sudah batal sholat kan, selain gerakan sholat. Baru gitu kan. Itu pada mazhab yang ketat. Ada beberapa mazhab yang berbeda nanti kan gitu. Kemudian kita tidak berkata-kata ketika sholat selain doa-doa yang sudah menjadi amalan sholat tadi itu kan. Artinya kita ini sudah terbiasa berpuasa, sudah terbiasa menahan diri kan. Sehingga ketika puasa yang di dalamnya tidak makan dan minum selama 1 bulan itu hanya lampiran saja kan. Artinya kita selama ini sudah terbiasa melatih diri kita berpuasa juga. Maka arti puasa itu tinggal dekat dengan Tuhan. Dalam bahasa Jawa itu sudah mulai suluk, lakonnya itu sudah dimulai. Maka diawali dengan suluk. Maka kalau kita sudah suluk, semuanya suwung. Selesai cerita itu suwung. Suwung itu enggak, kita itu dalam beramal enggak perlu penonton. Jadi sholat nggak perlu update status. Kalau update status itu berarti masih membutuhkan apa? Validasi kan, butuh penonton. Nah ini filsafat Jawa suwung ini sebenarnya dalam sekali gitu ya. Maka nanti dalam bukunya puisi-puisinya Kunto Wijoyo itu judulnya Suluk Awang Uwung. Jadi mulai diam dekat kembali kepada Tuhan. Sangkan parani rumadi. Puasa ini sungguhnya luar biasa sekali kan gitu. Kadang-kadang kita ini lapar siang hari lapar karena Allah, tapi begitu malam hari kenyang karena nafsu kan. Oh yang ini belum dimakan, yang ini belum dimakan. Nah, godaan setannya apa? Eman-eman mubazir. Padahal nafsunya itu digoda terus. Nah, jadi kita seharian menahan itu tadi untuk apa? Terutama bagi yang merokok. Seharian dia nahan gitu. Buka pertama langsung muridnya udut. Ini menahan nih. Kalau kata saum yang diartikan oleh para ulama, kenapa menggunakan istilah puasa yang berasal dari kata upafasa. Artinya tinggal dekat dengan Tuhan. Nah, puasa ini harus bisa menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa?
Selesai dengan raga kita, tidak makan, tidak minum, supaya kita tidak fokus lagi dengan raga kita. Karena kalau kemudian kita makan dan minum, itu tidak dilarang memang. Dalam Al-Quran disebutkan wa kulu wasyrabu wa la tusrifu. Larangannya jangan berlebih-lebih. Israf. Kalau lebaran itu banyak betul israf ini. Tapi yang nggak bisa dicegah. Gitu. Apalagi sudah tahu THR masuk itu, wah luar biasa. Sekarang belum masuk. Tagih terus ya. Parcel. Iya, belum masuk aja ditagih, apalagi sudah masuk. Udah belum? Belum. Nanti dikabari ada THR dari permata. Kalau nggak ada rugi. Ada dia bahwa ya, kulu wasyrobu, makan dan minum, tapi larangannya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apa arti dari tafsir kulu wasyrobu wala tusrifu? Menurut mufasir ini, kalau kita terus-menerus makan, itu ketika lambung kita dipenuhi dengan makanan, lama-kelamaan hati mengeras. Beberapa mufasir. Maka kalau hati sudah mengeras, mata batin juga tertutup, bahkan buta. Bagaimana hati yang keras dan mata batin yang tertutup akan mendapatkan cahaya Al-Quran? Kayak kalau dibacain ayat Al-Quran panjang, lama amat. Karena artinya mengeras, tertutup, nggak tahu artinya gitu. Maka konteks di bulan Ramadan turun Al-Quran itu, tadi di sini juga ada disebutkan Allah menurunkan Injil, Taurat gitu. Yang kalau kita Islam diturunkan Al-Quran pada Ramadan, kalau Ramadan adalah unzila fil Quran, itu maka Al-Quran itu akan turun kepada jiwa-jiwa yang tadi sudah selesai dengan raganya. Kan diajak ngaji, ya jangan ngeributin nanti dapat berkat apa gitu. Karena kata kiai, nanti kalau kamu ikut ngaji dapat berkat. Akhirnya berkat itu berubah, tadinya mendapat berkah kan begitu. Keberkahan dari Allah. Tapi karena sering berkah itu diterjemahkan dengan makanan, nanti dapat makanan ini dapat itu, ya akhirnya ngaji dapat berkat Arab, nggak dapat ngarep-ngarep. Gitu ya. Ya kan? Jadi ngaji lihatnya udah ikhlas nih kan ngaji. Pulang ngaji kan dikasih berkat gitu kan. Karena berkat sudah ditafsirkan dalam bentuk makanan apem, dalam bentuk nasi kotak kalau sekarang gitu kan gitu ya. Ya. Maka ketika pulang dari ngaji itu nggak dibawain berkat itu tadi pertama ikut ngaji aja nggak cari berkat gitu. Diwai berkat Arab, nggak diwai ngarep akhirnya. Karena itu ketika raga kita sudah selesai, kan gitu makanya jiwa yang sudah siap itu tadi ketika diturunkan Al-Quran terbuka. Maka konteksnya setiap kali bulan Ramadan ya ayo kita turunkan Al-Quran dalam diri kita, bukan kita meneladani bukan kita mengingat kembali cerita bagaimana Al-Quran itu turun gitu kan. Tapi bagaimana kita menurunkan Al-Quran setiap hari dalam relung hati kita. Nggak usah one day one juice lah kalau abot. Ini malah satu ayat tapi diamalkan. Maka ketika Kiai Dahlan itu ngaji ar-ra'aital ladzi yukadzibu bihi itu diulang-ulang terus sampai dipraktekkan. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bihi, siapa yang mendustakan agama? Nah, sekarang ini banyak orang mendustakan agama. Jadi ibadahnya tampak tapi tidak berdampak. Sholat tarawih rajin, yang wajib rajin, tapi begitu naik motor di pinggir jalan nurunin sampah di pinggir jalan lagi.
itu tidak berdampak ibadahnya. Tampak tapi tidak berdampak. Maka jiwa yang sudah kita buka tadi itu dengan saum, menahan baik fisik, perkataan, perbuatan dan juga pendengaran, maka ketika yang masuk Al-Quran itu tadi, ya, meskipun satu ayat itu betul-betul kita amalkan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya amalkan gitu kan. Karena memperbanyak zikir. Maka yang paling penting di sini adalah puasa itu adalah membangun kembali kesadaran. Membangun kembali kesadaran supaya kita tadi kembali bahwa kita nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibilang puasa memiliki arti dekat dengan Tuhan. Maka ketika azan maghrib yang selalu dinanti-nantikan itu adalah gemuruh nafsu dalam diri kita. Sederhanakan buka puasamu sehingga rahmat Allah yang ya arhamar rahimin. Kalau mungkin kita berjuang dengan nafsu ini dibeli, ini pengen, ini. Atas di mana makna puasa itu tadi? Maknanya ditinggal. Makna puasa itu gimana? Kita harus selesai dulu dengan fisik kita, raga kita ini. Latihan dengan puasa itu selesai. Kita nggak usah fokus dulu dengan raga kita, tapi jiwa kita yang nantinya itu kekal abadi. Sementara badan kita nanti akan kita tinggalkan. Tapi kita sudah merancang nih, nanti foto keluarga ini pakaian harus sama. Boleh, wala tusyriku, masuk kategori israf tidak itu tadi. Sementara pada keluarga-keluarga yang lain, boro-boro beli baju lebaran kan. Akhirnya karena ini sekarang kita juga harus puasanya itu puasa dari FOMO. Sekarang ini kan gejalanya itu FOMO. Orang itu cemas, takut kalau tidak update, tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini. Maka yang ada di Instagram, ada yang apa semua diikuti. Maka sebenarnya puasa ini kalau mau subuh, ya nggak usah baca berita. Puasa HP juga, nanti HP kita buka saat maghrib juga. Coba begini. Iya. Kadang-kadang kita ini cemas karena baca berita. Tapi kalau baca Al-Quran kira-kira cemas. Kita dengar ada isu ini MBG ikut komen, ada yang ini ikut komen. Ada penganiayaan yang dilakukan oleh kesatuan tertentu, komen. Kenapa? Ya, karena kita terpapar dengan informasi. Kapan kita mau berhenti sejenak, pikiran kita juga kita puasakan. Kita isi dengan apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jelas makna puasa. Kenapa ulama terutama Wali Songo itu menerjemahkan saum dengan puasa? Dia mengambil asal katanya dari bahasa Sanskerta upavasa, artinya tinggal dekat Tuhan. Mau masuk surga, ibu-ibu? Mau nggak bu masuk surga? Sekarang apa nanti? Inilah karena kita salah menafsirkan surga dan neraka itu nanti. Kiai saya itu Kiai Haji Hasan Sahal itu neraka surga itu ya sekarang. Anak nggak taat sama orang tua neraka.
Pejabat yang tidak amanah neraka. Korupsi. Ya, kalau dia korupsi kan jadi neraka bagi yang lain ya. Surga ya ketika anak itu taat kepada orang tua, suami istri hidup harmonis, itu surga. Jadi surga itu bukan nanti. Sehingga kalau ditawarkan surga, pikiran kita, masuk surga mati dulu. Surga itu ya harus kita ciptakan sekarang supaya tidak terjadi. Kalau ribut dengan suami istri terus, neraka nggak itu namanya? Neraka. Maka Ramadan itu artinya adalah panas yang terik yang juga diibaratkan dengan api, dan api itulah yang nantinya membakar apa? Syahwat kita. Supaya syahwat kita bakar, kita kembali lagi kepada fitrah. Suwung itu kan. Jadi kalau kita suwung itu menerima apa saja kita karena suwung. Kalau kita masih punya apa iri, dengki dan lain sebagainya, bagaimana kita akan menuju kepada lahal lakum tanda ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada pakarnya di luar itu, ada Pak Hasan Mukmin yang bisa memberikan tambahan pada kesempatan ini. Adalah jarang-jarang sekali kan kita kumpul. Karena tahun kemarin, puasa tahun kemarin di rumah Pak Hasan Mukmin kan. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mumpung ada Pak Hasan Mukmin, ada Pak Dimyat. Silakan yang mau tanya. Nah, coba terus. Apa? Tanya. Pasar.